Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aluna wa ta'alima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa nisna ala tamasuhi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa hidanata ala khairi ibtiwara marqatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah wa lutfi wa afiyah wa salahul aqibah. Itu secara betul tidak berusaha ketetapan suatu perkara atau menafikan perkara. Hukum secara bahasa, secara filsafat adalah kesimpulan atau keputusan atau ketetapan. Ini ketetapan, kesimpulan, penemuan atau ketentuan. Itu berarti kan kesimpulan berarti ada yang disimpulkan. Jadi hukum itu bahasa akhir. Bahasa akhir itu keputusan. Tentunya kalau kita bicara keputusan berarti mesti ada yang diputus. Jadi secara garis besar yang namanya hukum itu secara bahasa paham itu suatu ketetapan atau suatu keputusan atau suatu kesimpulan. Nah, itu namanya hukum. Ini bahasa yang lain masih ada ya. Jadi itu adalah suatu ketetapan, suatu keputusan, suatu kesimpulan, bahasa kronis atau bahasa sergot ya. Itu isinya bahasa paham. Itu apa itu hukum itu terus suatu keputusan ya. Suatu ketetapan, suatu ketentuan. Hukum itu aturan itu bukan hukum. Aturan itu pelaksanaan daripada hukum. Aturan itu pelaksanaan daripada hukum. Ketentuan, keputusan. Bahasa Arab adalah pada misalnya taruh al-hukum dua isbatu amrin dan amrin au nafidu menetapkan suatu perkara atau perkara yang satu atau menafikan suatu perkara yang satu, karena berarti yang diputuskan itu misalnya perkara dua. Perkara dua itu berarti ada yang diputuskan apakah apa salah atau benar, apa baik atau buruk dan seterusnya ya. Itu adalah menetapkan suatu perkara kepada perkara yang mau dihukumi. Itu namanya hukum itu sesuai dengan yang tulis sana. Berarti hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum disebut hukum syar'i. Terus yang kedua hukum adi. Yang ketiga adalah hukum akli.
tadi besar ya. Misalnya tidak berulang-ulang misalnya ya Pak. Berulang-ulang ya Pak. Nah, biasanya banyak UKP. Tapi hukumnya ada kan bahasa syar'i, ada kan bahasa syar'i, ada kan bahasa akli. Dan kita gara-gara nggak ngerti hukum akli, ini hukum akli di akli kena. Sehingga pada nasar kabeh, tapi orang nasarnya ke sasar. Orang nasarnya sasar sama sekali. Karena tidak mengerti hukum akli, sehingga hukum akli, hukum kebiasaan dijadikan hukum akli. Sehingga akhirnya apa? Dia segera marifna ini bersama bani mereka dan seterusnya. Jadi nasar jelas-jelas nasar jelas teman bagi orang-orang yang berpikir. Kalau hukum syar'i berarti acuannya adalah kitabullah atau Quran dan hadis cuma biasa nama ya. Jadi hukum syar'i itu acuannya adalah Quran hadis cuma bias. Ini secara paham, secara tahrika berarti khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bi talabil ibahah abil wadi. Jadi kita pakai bahasa paham di situ, pakai bahasa paham sehingga hukum syar'i itu acuannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' Al-Qiyas. Jadi tarmoni haram paling wajib dasarnya bukan dasarnya nas dasarnya bisa haram bukan jadi haram menurut Indonesia sama hukum syar'i ini kurang lebih dasarnya. Padahal hukum syar'i apa sih? Hukum syar'i itu secara bahasa paham itu adalah tuntutan nas namanya. Tuntutan nas terhadap wong sing wis mukallaf. Jadi sing dituntut wong sing wis mukallaf. Ukuran mukallaf itu kurang lebihnya ya 15, misalnya lanang bahkan lamanya 9 tahun, lamanya wis ya. Ada kurang umum. Tapi sekalipun di 15 tahun, namun kalau sampai kabin misalnya mimpi keluar air mani, ya berarti sekalipun di 15 tahun, ya tetap terus mulai balik dulu tulis akhir balik. Tidak harus 15 tahun, tapi garis besar standar kurang lebih 15 tahun. Ini misalnya sana atau penanganan. Ya, kalau sing wis mukallaf dituntut apa? Ya, dituntutnya ada tuntutan salah satu kewajiban atau dituntut yaitu rupanya kewajiban. Jadi uang sing wis mukallaf dituntut kewajiban, yaitu kewajiban yang pertama apa? Kewajiban yang pertama itu adalah mengkon makrifat mari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mengkon mengetahui rukun Islam sing 5. Jadi dituntut bila sampai kabeh sing mukallaf tuntutan sing tegas sing darani kewajiban. Ma'rifat maring Allah Ta'ala dan ma'rifat maring Rasulnya, dan gongkon mengetahui rukun Islam sing 5. Sebab di zaman saya ini mengenai lekor wong ngaku Islam tapi tidak ditakoni mahuan Islam. Apa itu Islam? Ini nggak dulu. Padahal Islam sendiri kul, Islam sendiri kula. Ditakoni apa itu Islam? Ingat dulu karena maklum orang ngaji 8 iman. Pengaji sing ngajar ustaz yang ngajari 8 iman. Ya, orang itu ya Allah. Jadi kalau sampai tadi mungkin tua muda celaka ini oke. Ada ini telah berdiri kayak itu. Ada ini telah berdiri. Ini menceritakan kan jadi nabi seperti mai pirang. Ini menceritakan jadi nabi. Mulai karena liane, mulai karena apa? Karena saudara ya.
karena sebagai kalau neraka orang tangguh bilang juga karena pasti mau Allah Ta'ala istiqam apapun amalia kita lamun didasari karena Allah ya orang kan tangguh permasalahan kita dasar hukum. Jadi orang bisa ditawar karena yang sering istilah di itu inilah sesuatu yang sudah yang mati dia tidak itu bicara inilah inilah berarti karena mesti Allah Ta'ala untuk bisa karena Allah Ta'ala maka dalam dia itu yang marifat mari Allah dalam marifat mari Allah Ta'ala orang bakalan bisa karena mesti benar itu dengan ya betul aja toh yang tauhid ini bukan itu tauhid tauhid sing bener tauhid ahli sunnah wal jamaah tauhid syariah tauhid bilang soalnya ya apabila menurut tauhid ahli sunnah wal jamaah ya berarti kulluhum karena kita itu pastikan bahwa kita itu lagi ada di mana. Kalau kita masih ada di dua cepat-cepat kembali kepada yang satu itu ahli sunnah wal jamaah. Sekali tidak kebati orang lebati ini tidak kebati ini kita nggak urusan untuk keselamatan itu urusan masing-masing. Itulah yang namanya hukum syar'i itu adalah tuntutannya nas terhadap mukallaf dituntut kenapa dituntut gumpon mengerti utawa mengenali utawa makrifat maring Allah Ta'ala dan Rasulnya dan gumpon mengetahui rukun Islam sing lima ya dan belum tuntutan universitas kasih tak mau orang Islam, aku Islam tidak mulai tapi apa itu Islam berapa? Padahal kalau dijawab gampang. Lawal Islam, al-Islamu al-Masyhur an-Wa ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah aqimus shalah atuz zakat wa tusawmu Ramadan wa tuhatul haji wa istaqam. Bukan Islam itu kemudian mau syahadat apa itu syahadat? Syahadat itu diucapkan itu tulisan mengucap syahadat itu syahadat lafaznya ada ucapan syahadat syahadat itu secara bersama itu kesaksian yang namanya kesaksian itu adalah dengan ucapan dengan tulisan namun urusan mata berarti mata menyaksikan apa yang cukup di cilik misalnya. Tapi karena kita bisa disaksikan Gusti Allah Ta'ala, aku bersaksi di dalam saya Allah Ta'ala misalnya, berarti masalahnya apa yang disaksikan, apa yang kita saksikan adalah Allah Ta'ala. Kalau tidak paham tidak paham sifatnya tidak paham beliau, ini lantas kan menyaksikan apa orang bakal bisa menyaksikan, bisa dihayal, ya. Kalau dirasa-rasa, diperasa dan lain sebagainya karena dasarnya tidak paham, tidak ngerti, tidak mengetahui. Maka di sini yang sungai itu perlu sampai lagi tidak syahadat benar, syahadat beres, maka mau tidak mau itu harus mengaji tauhid ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita menyaksikan date, misalnya date 7 jilid. Terus sifatnya Allah penggaweane tak penggaweane Allah Ta'ala orang karep maring kapok orang karep maring bongkar penggaweane terus sampai kasaban itu tinggal disaksikan ya namun terus sampai orang menyaksikan gue atau gue ya orang bakal bisa menyaksikan setelah menyaksikan baru ditanggul nantinya terus sampai oke karena nah sini langsung dan ikut langsung lawat hati dan nurna itu dan berhari iman ya iman gue agama gue
Adapun perilaku itu perilaku wong sing beragama, sholat, puasa, itu perilakunya wong sing wis ana agama. Cuman jangan saya ngomong kayak gaya, tapi ya mengenai urusan itu adalah hak untuk kita sampaikan. Apapun konsekuensinya, tentu kita sampai menyampaikan. Anak-anak kelas, mari muslim dulu Pak. Sengaja syahadat, pernah saya syahadat di nasi nggak terus ada palsu 1000. Konsekuensi ini namun syahadat palsu, dia berarti ya amal-amal dia ini Allah kan lupa. Itu masalah jelas nih jadi masalah capek. Memenuhi ya. Artinya buku sih sebut ini kewajiban. Kemudian pencegahan juga ada pencegahan yang tegas, pencegahan tegas, ya itu yang disebut keharuman ya. Pencegahan yang tegas sih, larangan yang tegas sih kayak apa? Larangan tegas mau kayak kafir ya, dilarang keras untuk menjadi kafir, kira kafir. Itu larangan sih, larangan kira kafir, kira musyrik. Karena apa? Musyrik dan kafir itu adalah itu bukan dosa. Kalau kita bicara dosa, kan dosa yang tidak terampuni. Kafir musyrik itu dosa yang tidak terampuni. Nah, kita lebih dosa, tapi syirik kafir orang tidak ini. Padahal yang dosa sebesar apapun ketika tobat meninggal Allah, tobat nasuha itu adalah diampun sebesar apapun dosanya. Tapi kalau kafir syirik orang bisa ditobati, kecuali adalah dia mancing lagi tauhid, mandi lautan tauhid, bersih artinya itu sama kafir. Tapi suci dohiran batin, jadi hari suci dohiran gampang namanya musral. Hubungan gedung selesai kan, tapi cuma suci batin kayak apa maksudnya sih? Suci batin kayak nanti memang sampai ke kira ceposi nyipati Allah Ta'ala nganggu sifatnya saliannya Gusti Allah Ta'ala. Kalau orang orang ngerti nanti memang sampai ke nyipati Gusti Allah nganggu sifatnya saliannya Gusti Allah. Bisa Allah murka, bisa Allah marah, bisa Allah gemuyu, bisa Allah senang, bisa Allah cinta. Sifat-sifatnya itu sifatnya Allah Ta'ala. Gara-gara orang ngerti disandar-sandaran, ya kan? Bilang kita, ya. Bisa Allah maha mendengar, tapi di kuping, bisa Allah maha melihat, tapi udah tadi mata dan seterusnya. Gara-gara orang masih tahu, orang nyipati Allah Ta'ala sifatnya, adanya Gusti kira aja posih, ya. Yang demikian itu adalah kemusyrikan kekafiran. Mestinya kalau sampai kafir itu balik ke kafiran kalau kemusyrikan. Dasarnya apa? Karena kemusyrikan kafiran itu mau adalah dosa siwarat ya. Ampun, nanti itu hilangkan. Ada muji batin dari kebodohan, diamplas, najib, ada yang muji batin, simon paham. Jadi Pak, ada muji dulu itu gelap katanya diamplas itu ya, ini budaya kue ya. Jadi maknanya muji batin mau muji dari kebodohan, khususnya kebodohan tentang Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ketika bilang itu menjadi jadi orang bodoh. Sehingga kalau sampai kita bikin nantinya hati-hati dalam hal khususnya menyifat Allah Ta'ala orang sembarangan yang bersifatnya jadi secara garis besar ini yang panyipati Allah Ta'ala itu coba direnang nangliane Allah Ta'ala anak lamun nangliane Allah Ta'ala anak jangan coba-coba disandarkan kepada Allah Ta'ala. Misalnya bisa marah nanya marah apa langkah ternyata nanya mana marah anak bumbung. Oh berarti sifatnya marah bumbung sifatnya nyong berarti mustahil ada pada Allah Ta'ala. Coba-coba disandarkan segala hal apapun sifatnya. Jadi ilmu ini mari kita sampaikan kira atau pasti mutasi Allah Ta'ala sifatnya salian Gusti Allah Ta'ala. Kue arahnya larangan tegas, kemudian zina, uang misalnya dan seterusnya. Kue arahnya
larangan utawa pencegahan sing tegas. Jadi ada perintah sing tegas atau tuntutan tegas, larangan sing tegas atau pencegahan sing tegas. Nah, kemudian anak perintah sing ora tegas, yaitu kayak namanya yang berkaitan karo kesunah. Nah, itu perintah tapi perintah sing ora tegas, sing tenane kesunahan. Contoh seperti kayak namanya kayaknya sampai tapi ke surat fajar ya, surat fajar itu adalah sunnah ya, sunahkan dan seterusnya. Jadi ketika sunnah kita jangan sunnah itu menganggap orang apa-apa, kita aja keliru. Sunnah itu dilakoni oleh orang dilakoni orang apa-apa, jangan orang apa-apa, itu gampang. Ya, lamun sunat itu dilakoni oleh keuntungan, lamun tidak dilakoni oleh kerugian, bukan apa-apa. Merawat itu pelakan tidak biar apa. Padahal itu salah satu kerugian. Ya, karena itu sering tak ngomong. Jadi sholat 5 waktu itu adalah itu modal ya, berarti ibarat setoran. Lah sunnah itu berarti lebih. Iya, katanya kalau misalnya modal pas, ibaratnya bisa. Kalau misalnya modal pas, tapi ketika kali kemudian itu aja balik kok, begitu terus sini mau waktu ke ibaratnya modal setorannya, lah sunah itu adalah ibaratnya lebih aneh. Jadi aja mengapa-apakan ya, kita ganti aja menganggap orang apa? Rugi. Allah sunnah adalah suatu kerugian. Jangan apa? Ya, karena itu adalah itu adalah substansi orang yang dia semua kesunahan. Kemudian substansi orang tegas. Pencegahan juga pencegahan surat tegas. Ini kayak makruh, ya, jadi kewajiban, kesunahan, keharaman, kemakruhan. Yang terakhir itu dan kasih pilihan, yaitu mubah atau mubah. Ya, mubah itu adalah itu bahasanya kasih pilihan. Mubah itu tidak selamanya akan mubah, nanti tergantung dari mana. Menjawab mubah, kasar mubah, mangan mubah, tapi bisa terjadi jadi sunnah, bisa terjadi jadi wajib, ya tergantung dari mana. Nasabnya yang mau adalah mubah, tapi ketika umpamanya menggunakan lagi, ya keluarannya seperti kanjeng. Hukumnya mubah, tapi perkara orang yang apa yang kita lakukan bekerja itu melakukan diri, malah sunnah semula wajib biasa. Padahal mubah, memangan begitu kanjeng itu mana jadi kanjeng. Oke, sunnah sing luar biasa. Sunnah gara-gara melu kanjeng. Hukumnya mubah, tapi gara-gara melu kanjeng Nabi, karena coba sunnah. Tergantung gandeng, ya ngajar juga bisa jadi haram, bisa jadi wajib, tergantung gandeng. Sekira saya hukum syari itu dulu masih hari fikih ya, dulu sebenarnya semua udah 15 tahun dari kita. Jadi sekitar ya, jadi kita akan berkonsentrasi kepada hukum akli dan adi, sing berkaitan darah kesyirikan darah kekafiran. Kali ini kaitannya kedua. Jadi hukum syar'i yang itu adalah garis besar adalah seperti itu. Jadi ada kewajiban, kesunahan, terus keharaman, makruhan, mubah, nanti tambah fasad darah sohah. Itu pokoknya. Selanjutnya kita beralih kepada hukum hadis. Jadi mana hukum mana telur? Hukum syari usah sekilas, saya garis besar. Kemudian yang kedua itu sebenarnya hukum hadis.
hukum adi. Hukum adi hukumnya adalah keputusan utawa ketetapan utawa kesimpulan. Adi berarti adi itu nama wilayah kebiasaan. Adi adalah wilayah kebiasaan. Jadi hukum adi ini berarti harus ditulis. Ya. Hukum adi ke takrife ke isbaturoti. Nah, untuk perbedaan dengan cara ditulis ya. Isbaturoti. Isbaturoti. Pak ya orang Arab biasa. Berarti nggak sama Betawi sih sebetulnya Arab. Intinya Pak Hamid. Isbaturoti wis baina amrin. Isbaturoti baina amrin. Isbaturoti baina amrin wis wa amrin. Isbatu amrin, isbatu roti ya, isbatu roti wis baina amrin wis wa amrin. Itu apa? Baina amrin wa amrin. Wujudan. Adaman. Biwasitati takarudil kironi. Biwasitati takarudil kironi. Wis ya. Takarudil kironi. Contoh apa tafsir? Kalau perlu ulang isbaturoti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruril kironi. Biwasitati takarruril kironi. Wasitati berarti Biwasitati takarruril kironi. tak wasiroti Kironi. kironi Biwasitati takarruril kironi. Biwasitati takarruril kironi. Kironi. koririn Takarruril kironi. Ya. Secara terjemahan isbaturoti ini berarti menukil tetepi ganding dengan menukil tetepi gandingan menukil tetepi gandingan ini yang disari ya. Jadi nemu ing tetepi gandingan perkara wujud karo wujud perkara anak karo anak wujud anak karo anak atau perkara Adam karo Adam perkara langka karo langka BPNB wujud Adam dan wujud hubungannya. Baru mulai dibahas.
Wisal, apa is fotografi wis? Nemu ing tetepe ganding-gandingan. Wis. Masih nemu sapang kok. Iki nemu ing tetepe ganding-gandingan. Perkara anak kalau anak, perkara wujud kalau wujud. Anak kalau anak wujud juga. Wujud kan anak ya. Atau perkara langka kalau langka ada kalau ada. Yes, sabar ya, kita ukur di sini kan ya Allah. Betul-betul sabar. Sudah maksudnya kalau tetapi insyaallah kalau sampai lagi pada pun ya Allah ya Rasulullah. Bisa hilang dia ada. Tapi cara lakukan dia ya Allah. Kan itu tapi coba bisa hilang tapi ya Allah. Asal ngomongnya. Yes. Apa pikirannya wis? Apa tadi? Nemu ing tetepe ganding-gandingan perkara wujud atau terhadap perkara anak karo anak, perkara karo anak yang selalu berulang-ulang. Selalu dan selalu berulang-ulang. Orang berulang-ulang berarti duduk kayak apa nanti ke sana. Kira penempatan kalau sampai kayak menau kebiasaan ini kira pas hukum adik dan hukum adik karena kebiasaan ini jadi sehingga hukum adik mau adalah nemu ing tetepe ganding-gandingan ya nemu ing tetepe ganding-gandingan perkara anak kawana juga wujud dan kalau atas dasar atau yang selalu berulang-ulang. Sing nemu siapa? Sing nemu siapa? Sing nemu itu ganding-gandingan siapa? Sing nemu berarti katakanlah kita berbicara adalah panca indera. Jadi panca indera itu umpamanya panmuni manis, itu kudu nemu disit. Berarti muni manis soten, berarti yang wis nemu ing dalam gandeng-gandingan. Berarti wujudnya nyong, kemudian wujudnya misalnya berarti si manis, wasap pahit, berarti gandeng-gandingan. Tapi ada hukum mati. Jadi kalau muni manis, sing muni manis ke sing gandengnya atau sing orang gandengnya dia bisa menghukumi manis pahit asal kalau bisa. Dan gue sih mula kayak gue selalu. Dan sing teles ya sing adus stop, sing adus ya orang teles. Dan seterusnya. Jadi kebiasaan apa saja, ya gue adanya kebiasaan sih. Ada sing mula. Kalau namanya aneh ngerit, aneh mangan. Jadi menurut cara bahasanya, ibarat warna kita di amr musabab, mangan kita di sebab mulanya sangat dari besar. Kalau falasi, itu sebab akibat secara bahasa paham umum. Jadi anak sebab, anak akibat, anak sebab, anak musabab. Jadi musabab baru sebab bahwa sebab mangan. Itu anak syarat tel. Tapi itu bisa piring loh. Soalnya sendok ya loh gitu ya. Kalau wujud syarat ada mana? Ya, jadi kita bisa itu dulu. Jadi kita sehingga hukum adik apapun, ya, sing selalu gandeng-gandengan baik itu temu mata, baik itu kuping, baik itu cangkem, baik itu cungur. Adalah kaitannya gandeng-gandengan. Memang geleng ya berarti sing nyium toh, membuangnya sing kurungnya sing kaitan gandeng. Ini selalu sing nyium kayak ya. Kalau bicara syaratan itu dulu syaratnya mungkin ya waras kayak nanti ya nanti ya. Mungkin waras syarat. Jadi dia hukum ya hukum aji itu mau itu kebiasaan.
kebiasaan yang demikian sudah menjadi ketetapan yang dibikin oleh Allah Ta'ala, tapi sehingga sunatilah. Ya. Artinya Allah Ta'ala itu bikin suatu ketetapan awalnya dari hukum mati. Hukum mati itu suatu ketetapan sing digawe Allah Ta'ala, ya. Lamun digawe bapak punya hukum mati. Jadi umpamane warik, anane mangan warik sama roto, anane warik anane mangan anane warik, anak itu sama itu terus sama roto itu hukum mati. Ya itu maksudnya, lamun kalau sampai paham kayak AB, jangan coba-coba kita diikutkan sehingga terus ke baru, sehingga disegah, sehingga kesel. Ini sehingga betul pedang kaki sinang ini kisah bahaya. Setelah kalau sampai memahami gue, jangan coba-coba diikutkan sing arne geni gawe bisa gawe kesel, bukan bisa gawe tugel, baru bisa gawe teles, bisa gawe suci, itu mustahil kan? Itu hanya sebatas itu saja. Ya. Artinya kita jangan coba-coba yang kebiasaan, apapun kebiasaan itu jangan coba-coba kita mengikuti. Ya, mengikuti. Dan seterusnya apapun, ya. Garu bisa melembut kena, baru bisa mustahil kabeh. Ya, itu hanya sebatas sebab akibat itu sebatas itu, tapi sama sekali gue mau gaweane Allah Ta'ala kabeh. Bagusnya gaweane Allah Ta'ala, terus saya gaweane Allah Ta'ala, mengajusi gaweane Allah Ta'ala aku ya. Tapi baru bisa terus senang, berarti bisa orang itu berarti bahasanya nganggur. Itu mustahil. Artinya apapun kejadian itu tidak lepas dari penggaweane Gusti Allah Ta'ala. Berarti kita terus ini dasarnya sudah Gusti Allah kudu banyu. Ya, lagi yang perlu kita cermati, yang perlu kita tancap mengerti itu sampai kabeh. Karena dalam hal ini kesing cilik mulan nanti tua saprene sing mulia segala mau kena banyu telasna. Ngaji wis tua dibreden ya Allah wis mudara wis daging breden orang-orangnya korban. Ya. Kecuali yang betul-betul orang yang berfitnah Allah Ta'ala betul-betul punya kemauan yang tinggi untuk bersisi sehingga kita lepas dari musyrikan, lepas dari ketakwaan. Nanti kalau kita juga warnanya syirik, warnanya nanti ya ini biar kita. Jadi dalam wilayah kebiasaan apapun biasaannya, yang perlu kita cermati adalah jangan sampai mereka bisa gawe teles, bisa gawe tutup hitam, mati karena ketabrak mobil, mati karena ketabrak kereta, mati karena racun, mata yang kecil itu ya Allah ya Rasulullah. Kalau anggur karena mata Israel itu teman dia, bukan karena mobil, karena racun, karena wis pirang-pirang lembung, jadi itik coba, ya. Padahal itu jelas adalah mempertuhankan selain Allah Ta'ala, membiarkan Tuhan orangnya menyampaikan yang dalam Tuhan. Singaran syirik musyrik mau menyamakan baik yang dalam zatnya maupun sifatnya maupun penggaweannya. Ya perlu sampai ke belajar hati-hati jangan sampai ke itu betul hati-hati betul hati bersih suci bilang itu suci dari yang demikian tadi ya itu hukum mati jelas ya jelas seperti ini jelas ya. Jadi intinya hukum mati itu mau adalah suatu kebiasaan yang akibat tapi sama sekali orang berpengaruh apa-apa itu saja. Adapun tugel itu taksirnya Allah Ta'ala, adapun teles itu taksirnya Allah Ta'ala, adapun cuci itu taksirnya Allah Ta'ala. Karena disimpulkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya sajudnya urip ya, wa mahyaya urip pengelola sabiannya wilayah urip dan wa mastabene mati itu lillah dan lil
mobil, lil racun, lil juga itu bukan. Itu bersih ini terus kan. Itu sebenarnya hukum hati. Hukum hati berarti anak taruh anak. Wujud ini mana waret, wujud ini mana gandengan, ya. Wujud ini manis, mau nggak dingin, sih nggak dingin atau jadi orang nggak dinginnya orang bisa menghukumi, ya. Sing orang nggak dingin, orang bisa menghukumi, manis lupa, dan seterusnya. Nah, ini khusus sing, nah, ini hukum, itu dalam hukum kebiasaan. Jadi nemu perkara sebab, yang nemu perkara musabab, ya. Baru tadi mungkin kesengarannya mangan. Mulanya mangannya rukunnya 5. Jangan mangan lah rukunnya, mangannya rukunnya 5. Saya jangan 5. Mangan rukunnya apa? Anak si mangan, anak di pangan, anak si pangan, anak musabab mangan. Baru ke palu, kuaranya mangan. 5. Jangan ini. Tapi sebenarnya tahu hal-hal yang demikian ini boleh sampai suatu titik latihan ya, dan insya Allah latihan dalam kalau memang perubahan sudah kata kami seperti insya Allah mari dalam fisabil latihan terkait insya Allah mati fisabil ya bisa bila ke mati sing dalam keadaan lagi menuju marifat mari mesti ya mati syaitan mati sing dapat 2 kalimat itu duit syaitan bediset ya kalau duit sih mau dijawab ya sebenarnya syaitan sih emang saya benar ya syarat itu kan sesuai dengan syarat rukun sing ikuti aturan syarat dan rukun sholat sing benar sholat sing benar itu mengikuti syarat dan rukun sholat sing mengikuti syarat rukun ya sholatnya ada sholatnya ya itu mengikuti syarat dan bahkan ada niatnya ada imunnya ada muamalah jangan kalau ada muamalah niatnya anak roh ya sing bareng-bareng di niat ya ilmu apa ilmu untuk kita amalia apa amalia kita menyaksikan kita dari Allah Ta'ala tujuh ciri wajib dan wajib pakone dan seterusnya itu ya amalia menyaksikan ya betul ya dengan ada amaliahnya itu sehingga ini hukum hati. Kita sekalian karena gini sudah ini karena ya kegiatan 4 takut ya karena ini karena dia seperti wilayah mati itu pada cepat ya. Jadi di dalam risalah sani atau Kifayatullah Ahmad Ibn itu keterangannya ya ada 4 takut. Yang pertama sapa wonge sing negodna geni bisa ngesana tadi dan terus saya bisa ya, oke adalah ya jadi siapa orang sini ikut lagi bisa ngesana juga bisa melalui kemudian bisa mengkena dan seterusnya adalah akidah singgaya itikul singgaya adalah teman-teman kafir naudzubillah ya itu lagi ya berikutnya kan kemudian yang kedua itu siapa yang sing ikutna geni beliau sekadar itu jadi lantaran lamun orang lantaran Gusti Allah Ta'ala orang kuasa ya teman-teman kan nomor 3 siapa wong sing ikutna hanya untuk jadi lantaran tapi segera demikian harus sebagai lantaran tapi lamun Gusti Allah Ta'ala orang yang lantaran ya kuasa ya orang kafir tapi dosa gede bisa ke sing nomor 4 adalah takut kepada intikan sing hak selamat dunia dan akhirat secara garis besar
bahwa saliyane Allah Ta'ala mau sama sekali orang ana labet babatisan orang duwe labet babatisan titik ora ya itu maksudnya orang bisa mempengaruhi apa-apa ora ya fokus waktu itu mau gawaannya Allah Ta'ala kan tapi ya gini lebih tidak Allah Ta'ala bagaimana bisa mungkin pengaruh sunnah bisa pengaruh sunnah gawaannya Ta'ala misalnya kayak gini dingin lebih ngesengna berarti gini bisa ngesengna engkau terkait anda saya kuat ya anak itu kita tidak bisa itu kita nah ya jadi kita jangan coba-coba kita itu juga adalah terakhir dosa-dosa sing selamat mau itu saliyane Allah Ta'ala adalah apapun dan siapapun dia itu sama sekali orang bisa ikaiti semuanya ya, orang bisa mempengaruhi dikali titik ora jadi KPP mau apapun yang terjadi itu dasarnya itu dari ulama Gusti Allah Ta'ala saliyane ki laka sing bisa ga kuwi akidah sing selamat jalan akhirat wis tidak cekel ya karena sekilas yang berkaitan dengan hukum mati ya jadi hukum mati faktornya gara-gara tidak lebih hukum mati lantas hukum adi gue diakli kena ya, hukum adi diakli kena akhirnya lu gue kalau sampai lebih dihubungi sama namanya gini ya contoh mana ya lah sing ngetesnya gini paribasanya mau umpamanya tangannya ngetes nah betul kan itu jangan merokok mana kan itu kan bilang ya wujud ini korek, wujud ini beli, wujud ini meneng dan kumpul perkara anak KB ya nah, sampai kesang rokok, sampai itu kemudian yang naik lebakan oke sing senajan langsing kesana kemudian gue ngomongin sampai dua kali dia kali kuanik sampai yang sing wujud gue sampai ya ibaratnya yang meganya yang disini juga sampean bisa disampaikan dunia sih nah wali kalau ada sampean ini kan kan terus yang demikian itu tetap kita negarakan kesengai rokok adalah sing senang Gusti Allah sebab gini seorang aku korek orang aku gak seorang aku kabin ke barang anyar kan barang anyar kan putusan alam wasri anyar kan sesuatu sing anyar ke mau jangankan penuju gelian yang wujud betul jadi mustahil jadi barang perkara anyar ke bisa wujud gelian yang mustahil wujudnya orang bisa dasarnya itu ya, jadi ada posisi kalau sampai KPK adalah negosiasi yang organisasi itu adalah bisa mobilnya bisa barangnya bisa dan seterusnya itu hanya perkara kebiasaan ya itu diperintah karena wilayah di Sumatera kemudian nanti juga dalam wilayah syar'i ya wilayah syariat dan beberapa tanah hakikat jadi prakteknya syariat bagaimana tersebut bagaimana hakikatnya bagaimana artinya hukum syariat bagaimana hukum bagaimana tentang titik ya jadi betul-betul kalau apapun amaliyah tulis sama KPK betul-betul ikuti hukum sih berlaku orang dari hukum dewek ya contohnya sih satu paket mana kayaknya mangan begitu masalah hukum syariat berarti mangan kali dari kanjeng Nabi hukum syariat hukum syariat Abinya gajeng mana dibuka itu dia dikunyah gajengnya ikuti hukum sunatilah ya ini suatu penetapan HPKT hukum aklinya
hakikatnya apapun yang kita lakukan atas dasar petunjuk dan pitutur Gusti. Sing tujuannya apa? Sing tujuannya orang dia hanya mencari ridhonya Gusti. Telu langsung saat perbuatan itu berarti syar'i dimati untuk atau repot jadi ya kan? Kalau banyak sahabat sih yang terjebak kayak apa dulu bekerja apa itu seolah-olah akan hidup selamanya, beribadahlah kamu seolah-olah akan mati selamanya itu. Lamun dipisah, memang bekerja witaso turun berarti itu ibadah kan, itu turun langsung ibadah. Berarti lah mau mati sini esok mati sambil dulu mati dalam badan orang ibadah. Kamu tidak ini kue. Mesti mana kira ibadah mesti begitu bekerjalah kamu bukan seolah-olah sulit ibadah kamu seolah mati. Oh berarti bismillahirrahmanirrahim apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah jadi ini. Jadi mulai kita niat awal sampai bisa dulu pun ibadah kabeh apa mari dulu sholat dulu singkatan mata kalian dulu ibadah maknanya ibadah karena nawe itu awalnya apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk kehendak Allah Taala dan Rasulnya. Begitu larangan ini meninggalkannya karena Allah Ta'ala dan Rasulullah kan. Jadi orang dipisah mau dipisah ini juga semua juga dulu ibadah mati dalam keadaan wilayah gue berarti mati dalam keadaan orang ibadah. Nanti kita kira jadi ibadah tapi berarti mulai dari ibadah depan kerja bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah la haula wala quwwata Alhamdulillah yang diatek menuruti perintah Allah dan Rasulullah itu kesugihan itu itu masuk dalam ibadah lalu cara bantu tercepat nanti itu dibantu ya artinya betul-betul kita harus paham yang namanya al-hati ya itu adalah tetapi gandingan itu apapun gandingannya ya kan jadi gandingannya mesti ada sembarang gandingan ya hari ini ngomong banyak ya loh apa ngeliat lah hanya sampai nggak kalau harus belajar ya mungkin lo kemana mungkin lo bingung sih si kaitan kalau lalu gandingan ya betul ya dan seterusnya ya barangkali yang cukup ya cukup yang semua bertemu mulai ya harus ya itu tadi kan iya nggak pas itu makanya sebenarnya gampang cuma nanti bawa kira keteluan tetap ya itu mati ini merasa kena zaman belajar itu kan kapan merasa itu speak itu 3 nol kita orang itu kita matanya nyok mana kan merasa apa ya Allah ya Rasulullah waktu kita 3 hari 3 malam lihat turut mangan bukan mangkuk saking keindahan Allah Rasulullah ternyata pada zaman ini sebelum paham hukum itu sembarangan ternyata sebelum habis ya kesimpulan jangan masuk apa ya fitnah merkosa lah jadi bicara hukum itu bukan main berkata ya maksanya luar biasa tapi harus khawatir harus ada pelan-pelan istiqomah sabar insyaallah lah kebidaannya harus sampai enggak Allah Ta'ala simpan dari paham dari intinya kedua adalah putus asa bahasanya orang pasim ya bahasanya tim ya jadi malam ini Budi Madi
mati aja ya. Ini bahas tadi, jangan yang lain dulu. Jadi kita bahas mati kira betul-betul paham. Ya, kalau sampai paham hukum, adil, wahyu kali sampai tinggal buktikan. Tinggal buktikan. Ya, kalau